Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Bintang di Langit. Di sini kita akan sama-sama melanjutkan video kemarin ya, yaitu membuat Pico CTF, register Pico CTF, akun Pico CTF. Langsung saja kita ketikkan keyword Pico CTF. Ini yang paling atas ya, yang ada logonya ini. Klik, kemudian kita register lagi. Ini username-nya terserah sih. Gini guys. Oke. Kemudian passwordnya kita isi, untuk emailnya. Verify biasa, register. Nah, ini aktivasinya di email kalian masing-masing ya. Oke, ini langsung aktivasi saja. Oke, kalau sudah kita login ya, pakai ini langsung. Oke, nah ini teman-teman bisa membuat tim atau individu. Nah, untuk sekarang ini kalian bisa membuat tim dengan teman-teman kalian, mengerjakan bersama-sama, atau kalian mau individu saja. Nah, saya akan bermain individu ya, secara individu. Oke, setelah selesai, ini tampilan awalnya. Nah, di sini ada challenge problem, ada gamenya. Kita coba masuk ke game. Nah, di game ini sebenarnya kalian bisa memilih antara dua ya. Oke, ini untuk tampilan gamenya ya. Nah, oke, enter. Terserah kalian pengen nama apa, kan red saja, kemudian oke. Coba kita buka. Ini sebagai latihan-latihan saja. Untuk ini untuk latihan mengetik sepertinya. Oke, nah ini ada petunjuknya. Menekan tombol-tombol ini untuk menghilangkan suaranya. Oke, kita akan coba langsung bermain. Di sini teman-teman, ini masukkan ID yang tadi ya, ID kita red, apakah benar? Oke, benar. Oke, nah di sini soal pertama dimulai. Di sini kita levelnya general skill ya. Ini masih warm up. Kita dapat 50 poin kalau bisa menyelesaikannya. Nah, oke. Ini kita disuruh merubahnya ke ASCII. Kalau kita tidak bisa, maksud saya kita masih kebingungan 0 kali 70 itu artinya apa, maka bisa langsung cari di sini ya, ASCII table. Nah, di sini paling pertama, nah kita cari saja hexa yang 70. Oke, nah di sini P ya, di sini ini kan hexa 70
ASCII itu bisa diartikan char juga ya. ASCII itu kayak seperti string, tulisan lah, tulisan tulisan biasa. Jadi ini 0x70 ini yang hexa itu sama dengan P. Maka di jawaban sini dengan format seperti ini kita klik hint seperti itu, masukkan jawaban Anda dengan format bendera yaitu PicoCTF lalu benderanya atau flagnya. Nah oke, tadi kan sudah ketemu ya P formatnya, kita isi saja PicoCTF P. Kita tidak tahu P nya besar atau kecil ya, kita submit saja dulu. Oke, jawabannya benar. Oke, kita lanjut. Seperti itu ya. Jadi itu tipenya yang tadi kriptografi. Tipe yang tadi itu masuk ke dalam kriptografi. Dan kita lanjut. Nah, ini ada soal kedua. Ini yang yes ini berarti sudah kita solve. Lalu ada yang ini belum kita solve ya ini. Oke, kita masuk. Apa itu 03D base 16? Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, ada kata kunci 16 di sini untuk membedakan. Oh, kalau 16 berarti dia itu hexa, sudah pasti hexa base 16. Lalu desimal dia 10 tandanya ya. Nah, di sini kita disuruh mengkonvert 0x3d yang di dalam hexa itu dirubah ke desimal. Kalau teman-teman males untuk mengkonvertnya, bisa menggunakan kalkulator. Di laptop biasanya sudah ada kalkulator untuk programming ya, kalkulator mode programming. Nah, sedangkan coba kita cek 3D, kita ini ke hexa, lalu kita cek 3D. Nah, ini 61 yang base 10 ya, ininya 10 61. Oke, jadi ini hasilnya kemungkinan 61. Nah, jika teman-teman tidak punya kalkulatornya, ya cek di sini saja. 0x3d, kita cari apa ada 0x3d. Oke, di sini. Nah, di sini ya 0x3d kita disuruh mengubah ke desimal, maka 61 bener ya. Jadi kemungkinan jawabannya itu 61. Jangan lupa formatnya PicoCTF 61. Nah, ini juga latihan untuk mengkonvert ya. Ini masuk ke dalam kriptografi. Oke, kita submit. Oke, bener jawabannya. Oke, finally ini percakapan biasa, boleh kalian baca, boleh di skip. Ini di dalam game ini kita atau sebagai hackernya, alias ya hacker lah mungkin, di dalam game ini kita disuruh bagaimana cara keluar di dalam sini ya. Jadi kan tadi ada orang, kita menggerakkan orang kan. Nah, maka bagaimana kita mengeluarkan orang tersebut? Nah, itu dengan menyelesaikan soal-soal yang ada di PicoCTF 2019 ini. Oke, ini kita skip saja. Nah, di sini kan kita sebagai pemeran yang ini, dia itu perannya di sini kayak terjebak gitu. Nah, makanya kita disuruh menyelamatkannya dengan menyelesaikan semua soal-soal di PicoCTF-nya. Seperti itu. Ini typing game. Ini teman-teman boleh coba. Kita langsung saja. Typing game itu ya mengukur kecepatan ketikan dari teman-teman. Nah, di sini yang seperti saya jelaskan tadi ada general skills. Ini itu di dalam PicoCTF itu seperti dasarnya sebelum teman-teman fokus ke dalam beberapa bidang yang ada di permainan CTF.
general skill ini mengenalkan semua bidangnya. Lalu di sini ada binary eksploitasi yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya, mengenai exploit, walaupun sedikit, nanti kita akan bahas di video kedepannya. Lalu ada web eksploitasi atau web, kemudian ada kriptografi. Nah, ada kriptografi, lalu ada forensik, dan ada reverse engineering atau reversing ya. Nah, di sini kalau kita sudah menyelesaikan semuanya, kita bisa masuk ke dalam sini ya. Nah, kalau sekarang the door itu masih kekunci. Jadi untuk permulaan kita memulai ke general skills. Oke, teman-teman. Di sini ketelitian dan logika kalian benar-benar diuji ya. Di sini kita cek semua saja. Nah, ini kamu menemukan mystery clip, dapat 300 token. Nah, ini bisa kalian kumpulkan, biasanya akan berguna untuk kedepannya. Oke, kita enter. Oke, kita cek di backpack kita. Nah, kita menemukan clip di sini. Oke, kemudian kita lurus. Oke, di sini ada komputer ya. Nah, di sini teman-teman harus jeli ya. Dua ini merupakan simbol apa ya? Suara itu ya, sandi Morse. Seingat saya sandi Morse, pokok yang simbol suara itu. Nah, ini kita sudah menemukan clue di sini. Jadi kita bisa menandai ini, mungkin akan berguna kedepannya, pastinya akan berguna sih. Oke, kita lanjut ke soalnya. Masuk ke komputernya ya. Kita masuk. Nah, di sini factory secret. Factory secret itu maksud saya teman-teman disuruh mencari bendera yang kita temukan tadi, atau glip. Nah, kita kan menemukan bendera ini ya. Nah, kita disuruh menemukan seluruh barcode-nya. Ini kan ada sedikit sebagian ini kayak barcode gitu ya. Nah, kita disuruh menemukan potongan-potongan untuk semuanya, lalu kita scan dan kita masukkan ke dalam soal ini. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan, tidak akan membahas yang mengumpulkan klip tadi ya. Itu tugasnya teman-teman. Soalnya ini hanya disuruh mencari. Nah, di sini kita disuruh mencari klip-klip potongan-potongan barcode tadi untuk di-scan, setelah itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, teman-teman bisa mencari sendiri. Mencarinya gimana? Teman-teman bisa mengunjungi ruangan-ruangan tadi ya, seperti web eksploitasi, lalu reverse engineering, itu semuanya ada di situ. Masing-masing seingat saya satu. Nah, teman-teman boleh mencobanya sendiri untuk ini. Soalnya akan memakan waktu ya, soalnya cuma jalan-jalan tok untuk mencari klip-klipnya. Oke, langsung ke soal yang ini saja. Dapatkah kamu mengkonvert angka 42 desimal ke binary? Ya wes, paling mudah. Kalau teman-teman nggak punya kalkulator programming seperti ini tadi, ya sudah, kita langsung saja desimal to binary, convert desimal to binary seperti ini. Oke, langsung masukin saja desimal binary ya, 42, convert. Oke, sudah ketemu. Sangat mudah. Untuk manualnya teman-teman bisa cari di internet ya. Cara mengkonvert manual itu gimana sih? Itu ada di internet. Cuman itu sebagai dasaran tok sih, biar teman-teman tahu cara komputer mengkonvert ini seperti apa. Teman-teman akan saya tunjukkan. Coba convert binary to desimal manual.
Oke. Nah, di sini WikiHow. Di sini saya membacanya dulu juga dari sini. Nah, di sini sudah lengkap, teman-teman bisa baca untuk convert secara manualnya. Oke, kita lanjut ke sini, kita submit, dan benar jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke basis di sini. Nah, ini jangan sepelekan untuk judulnya ya. Basis di sini itu kan kita sudah dapat clue ya tadi di sebelumnya, kalau desimal itu base 10, hexa itu base 16. Nah, di sini ada soal bases. Kira-kira ini dia itu masuk base apa? Di sini itu. Ini maksudnya apa? I think it has something to do with base. Nah, base itu ada banyak, ada base 32, base 64, base 10. Coba kita cek hint. Ini tidak ada ya, tidak ada clue. Oke, kita bisa base converter. Nah, sini. Nah, di sini base ada banyak sekali. Teman-teman bisa mencobanya. Nah, tapi biar lebih cepat ya, teman-teman bisa menandai. Biasanya jika terdapat string panjang seperti ini, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka. Nah, ini bisa kita simpulin bahwa dia itu merupakan base 64. Coba kita cari ya, base converter 64. Nah, oke. Kita paste di sini, apakah bisa? Oke, kita sudah dapat ya. Learn the ropes. Kita sudah dapat flagnya seperti itu. Ini kok dari mana sampean tahu kok ini base 64? Ya dari kebiasaan. Kalau saya sih sudah biasa ya lihat, oh kalau seperti ini itu base 64. Saya dulu belajarnya juga dengan melihat lalu mencari dan kemudian hafal seperti itu. Kita masukkan sini Pico CTF 60 maaf. Oke, submit. Benar. Oke. Mungkin satu lagi ya, daripada nanti terlalu lama durasi videonya. Lanjut force grip. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, di sini kita akan dikenalkan mengenai SSH. Teman-teman saya akan dikenalkan dengan apa itu shell, apa itu SSH. Menurut saya ini pembahasannya akan terlalu panjang ya. Mungkin di video ke depan kita akan bahasnya. Kita akan download filenya terlebih dahulu. Save. Oke. Lalu ini kita coba selesaikan terlebih dahulu. Untuk video ke depan kita akan bahas ini kok bisa seperti ini gimana. Ini kan dapatkan kamu menemukan flag di dalam file dalam sini, dan kamu juga bisa menemukannya di dalam sini. Nah, ini mencarinya gimana? Problem force grab ini gimana mencarinya? Nah, kita mungkin bisa kemungkinan bisa seperti ini. Kita coba masih kemungkinan. Nggak bisa ya? Coba gini. Nggak bisa. Jadi ini menggunakan shell. Harus menggunakan shell. Nanti di video berikutnya
akan saya jelaskan apa itu shell dan shell yang ada di Pico CTF. Gambaran sederhananya itu shell seperti ini ya. Kita masuk lagi. Oke, gambaran sederhananya itu shell seperti ini. Shell itu kalau untuk pengguna Windows, teman-teman mungkin banyak yang menggunakan Windows ya, saya sarankan untuk menginstal Git. Nah, nanti Git seperti ini ya. Nah, Git min version seperti ini. Oke, nah Git untuk pengguna Windows, teman-teman bisa mencari bukan materi, maksud saya cara menginstal shell di Windows itu sudah banyak. Lalu fungsi-fungsi apa saja sih yang ada di shell itu, apa beda dengan command prompt yang ada di Windows? Menurut saya tampilannya hampir sama, cuma fungsinya itu lebih kompleks shell menurut saya pribadi. Nah, mungkin kita cek enter. Oke, kita kembali yang tadi ya, filenya. Di sini kita langsung saja, mungkin teman-teman agak bingung ya di sini. Kita masuk ke directory, ke tempat downloadan kita tadi yang ada di sini. Bentar. Nah, yang di file ini ya. Itu di mana? Oke. Kita cari. Nah, di sini ada file. Oke, kita coba execute. Ini mungkin teman-teman agak bingung di sini. Oke. Nah, di sini kok nggak jelas tulisannya seperti ini. Apa maksudnya? Nah, kita coba strings. Maaf. String flag ls. Oh, salah. String file. Oke. Sama ya hasilnya. Coba kita string file grep Pico. Oke. Seperti yang video tadi, maksud saya yang saya jelaskan tadi, ini kan jangan sepelekan judulnya ya. Ini ada first grep. Di sini grep itu maksudnya apa? Dia kan menangkap stringnya lah, menangkap stringnya. Lalu dapatkan kamu menemukan ini bla bla bla. Nah, ini kok bisa memasukkan seperti ini, bisa ketemu flagnya, itu gimana? Kok bisa gitu loh. Nah, ini strings ini berarti dia menangkap string atau apa ya? Mungkin teman-teman yang sudah belajar pemrograman tahu mungkin apa itu string. String itu seperti tulisan biasa, tulisan-tulisan yang ada di sini lah. Nah, kita mengambil seluruh string yang ada di file. Nah, kesalahan saya tadi tidak memperhatikan ini grep di sini. Jadi nah, kan cuma string file seperti ini. Seharusnya kita kan bingung ini, flagnya kok stringnya kok banyak, ini gimana cari satu-satu gitu. Nah, itu susah ya, bakal waktunya lama nanti. Nah, ini maka kita selesaikan dengan ini, string file atau or ya, ini bacanya or, grep Pico, mengambil string yang keywordnya itu Pico. Jadi kan ini ada misal apa ya, ini ya, ini 0 apa kayak OTA. Nah, kalau saya ketik grep OTA, mungkin dia yang keluar ini
Nah, sedangkan yang saya tangkap itu Pico, maka yang keluar seperti ini, Pico CTF. Nah, oke, seperti itu ya. Ini tinggal kita kopas. Oke, submit. Oke, selesai. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kedepannya kita akan melanjutkan lagi. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Semoga teman-teman tidak bosan ya mendengarkan saya. Apalagi untuk teman-teman yang ingin masuk ke bidang cyber security. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya terlalu jelimet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.